kita dari kelompok 8 yang berjudul Password Generator dan Validator. Di sini saya Amar Mahar Mudabar, Saya Alif Rafid Pratama. Saya Rangga Regardika. kita akan menjelaskan codingan yang sudah kita buat. Boleh Lip, tolong di-share screen-in. Jadi tujuan dari pemrograman kita yang pertama yaitu membuat password yang aman dan acak. Yang kedua, memvalidasi kekuatan password. Ketiga, mengecek apakah password memenuhi standar keamanan. 4, menyimpan riwayat password. Dan 5, menghapus riwayat jika diperlukan. Oke, ini masuk bagian pertama yaitu import modul. Fungsi bagian ini yaitu tinker untuk membuat tampilan GUI, jendela, tombol input. Lalu message box untuk pop up pesan, info error, konfirmasi. Lalu scroll text area yang ada scrollnya dipakai buat riwayat. Random untuk mengacak karakter password. String untuk menyediakan kumpulan karakter, huruf kecil, besar, angka, dan simbol. Lalu datetime dipakai untuk mencatat waktu saat menyimpan password. Bagian fungsi generate password yaitu tugasnya fungsi ini menerima. Yang pertama, length, panjang password, use lower pakai huruf kecil, use upper pakai huruf besar, use digits pakai angka, use simbol pakai simbol. Jadi nanti saat tampilan output akan ditanyakan ke kita apakah memakai mau berapa panjang password, apakah pakai huruf kecil, apakah pakai huruf besar, apakah pakai angka, apakah pakai simbol. Lalu kalau length kurang dari 8 atau karakter kurang dari 8 akan ditolak. Lalu akan muncul pesan error. Kalau tidak ada satupun jenis karakter dipilih, maka error juga. Lalu kalau aman, kumpulkan karakter yang boleh dipakai ke variabel chars. Ambil karakter random dari chars sebanyak length. Lalu kembalikan password hasil generate ditambah tanda tidak ada error. Lalu bagian fungsi cek kekuatan password. Tugas fungsi ini menghitung skor berdasarkan minimal 8 karakter, maka dihitung 1 poin. Ada huruf kecil dihitung 1 poin, ada huruf besar dihitung 1 poin, ada angka dihitung 1 poin, ada simbol dihitung 1 poin. Lalu minimal 12 karakter menjadi 1 poin lagi. Total skor maksimal 6. Lalu akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya yaitu Rangga. Terdiri teh. Bisa di pause. Atau mau dibagi nih? Nah, selanjutnya sini ada fungsi validasi paspor, yaitu untuk mengecek apakah paspor memenuhi syarat minimal 8 karakter, ada huruf kecil, ada huruf besar, ada huruf angka, ada simbol. Kalau ada yang tidak terpenuhi, misal nih masukkan pesan error ke list error, terus return false error paspor tidak valid. Kalau semua terpenuhi, yaitu return true paspor memenuhi semua syarat. Bedanya dengan check strength, itu validasi paspor lebih ke aturan wajib. Check strength mengukur seberapa kuat, bukan wajib. Bagian selanjutnya itu ada fungsi simpan paspor. Tugasnya yaitu untuk ambil waktu saat ini dengan datetime now, format jadi string rapi, misalnya 2025 12.04, jam yaitu jam 19 menit 20 detik 31. Buka file passport history.txt mode, lalu tambah baris baru yaitu waktu strip passport. Selanjutnya ini ada lihat dan hapus riwayat GUI. Tugasnya itu coba baca isi file password _history.txt. Kalau file belum ada atau kosong, tampilan teks riwayat masih kosong. Buka Windows baru top level untuk menampilkan isi riwayat. Pakai scroll text supaya isi panjang tetap nyaman dibaca. Di sini ada hapus riwayat
tugasnya itu tampilkan pop up konfirmasi ask yes no. Kalau user klik yes, buka password _history.txt dalam mode tulis W, isinya langsung kosong. Tampilkan pop up informasi riwayat telah dihapus. Lalu di bagian selanjutnya itu ada helper input GUI. Tugasnya itu membuat satu set, misal label itu teks keterangan, entry itu text box untuk input, lalu menaruhnya di window win, mengembalikan objek entry supaya di luar bisa dipakai .get dalam kurung. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alif. Oke, yang selanjutnya ada menu generate password. Jadi yang harus dilakuin itu yang pertama buka jendela baru untuk menu generate. Yang kedua itu minta input panjang passwordnya dulu. Kemudian yang tiga membuat 4 check button. Jadi ada yang pertama itu ada huruf kecil, huruf besar, angka, simbol sama simbol. Jadi masing-masing itu terhubung ke boolean var. Yang keempat itu di dalamnya ada fungsi buat. Jadi yang pertama itu dia ngambil panjang dari input, kemudian ambil pilih checkbox benar atau salahnya, terus bakal dipanggil menggunakan generate password custom. Kalau error, tampilkan message box show error. Kalau berhasil, cek kekuatan dengan cek strength, simpan di file dengan save password. Tampilan selanjutnya tampilan hasil password plus kekuatan di message box show info. Yang selanjutnya itu ada membuat tombol generate yang memanggil saat diklik. Yang selanjutnya ada menu validasi password. Jadi yang dilakukan itu yang pertama buka jendela baru, kemudian minta input password yang ingin dicek. Terus ada fungsi dimana ada ambil password, kemudian ambil password, panggil validate password, dapat status valid dan pesan. Kemudian panggil check strength juga dapat level dan score. Selanjutnya gabungkan semua pesan dan tampilkan di message box show info. Selanjutnya ada tombol cek password yang menjalankan cek. Selanjutnya ada menu simpan password manual. Yang dilakukan itu buka jendela baru, kemudian minta user input sebuah password. Ada fungsi simpan, ambil isi input, panggil save password, tampilkan pop up password berhasil disimpan. Ada tombol simpan yang manggil simpan tersebut. Yang selanjutnya window utama dan tombol menu. Jadi yang harus dilakukan itu membuat jendela utama aplikasi, atur judul dan ukuran jendela. Kemudian tampilkan judulnya. Daftar menu yang tersedia di aplikasi berpasang teks tombol fungsi yang dipanggil. Membuat tombol-tombol menu berdasarkan list di atas. Setiap tombol akan membuka menu yang sesuai. Kemudian ada tombol untuk menutup aplikasi. Kemudian ada menjalankan loop utama Tinker. Program akan terus berjalan dan merespon klik atau aksi user sampai jendela ditutup. Oke. Lalu kita di sini akan menjalankan outputnya. Selanjutnya kita bakal running outputnya aja. Boleh di running. Oke. Akang Rangga. Yang pertama kita generate password dulu. Nah, yang pertama tuh masukin panjang passwordnya dulu. Misal masukin 13. Coba 13. Nah, kemudian masukin juga tuh kombinasi yang bakal dimasukin kayak huruf kecil, huruf besar, sama angka. Nah, sama simbol juga sekalian biar password makin ini. Kemudian generate. Nah, maka outputnya tuh bakal menampilkan password tersebut dan otomatis akan tersimpan akan tersimpan dan akan menampilkan kekuatan si password tersebut, keterangan kekuatannya. Nah, selanjutnya
ada validasi password. Nah, coba dibuat passwordnya. Misal apa aja, coba kasih angka. Nah, kemudian dicek password tersebut. Nah, maka akan menampilkan kekuatannya. Di sini tuh menampilkan medium score 3/6, dan ada yang kurangnya di sini. Dia ngasih tahu kekurangan yang harus ditambahin itu harus menggunakan huruf besar, harus mengandung sama simbol juga, karena tadi kita nggak masukin tuh, jadi bakal dikasih tahu. Selanjutnya lihat riwayat. Nah, ini password yang pertama tadi kita generate tadi bakal masuk ke riwayat ini. Selanjutnya pada simpan password manual. Nah, jadi di sini kita bisa nyimpan password juga secara manual. Coba disimpan. Oke. Simpan. Nah, kita bisa cek di riwayat passwordnya. Nah, jadi tersimpan di riwayat password tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada hapus semua riwayat. Jadi di sini tuh buat ngehapus riwayat password yang tadi udah kita simpan. Coba. Nah, maka bisa dilihat di riwayatnya bahwa password sudah tidak ada, sudah kosong, sudah dihapus. Maka yang terakhir itu ada menu keluar untuk menyelesaikan program tersebut. Oke, mungkin sekian dari kita yang sudah kita jelaskan dari codingan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.